Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di program News from the Future bersama saya Rara Siahaan dari Filler Lady. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting di mana Tuhan sedang berbicara dengan kuat kepada umat Tuhan di hari-hari ini. Bapak Ibu, ketika saat kita berdoa, saat kita menyembah Tuhan, tiba-tiba ada perkataan yang muncul daripada Tuhan bahwa ada suatu perkataan yang begitu kuat yang Tuhan bertanya kepada setiap kita. Dan Tuhan bertanya seperti ini, what is next? What's next? Tuhan sedang berkata apa selanjutnya dan bertanya kepada setiap kita. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kami jawab Tuhan? Lalu kita berkata, Tuhan Engkau tahu. Sesungguhnya Tuhan Engkau tahu bahwa hari ini Tuhan lagi mau berbicara, Tuhan lagi menguji iman setiap kita. Saat Yehezkiel melihat tulang, Tuhan juga berkata, lihat tulang itu. Bisakah tulang itu hidup? Kalau Bapak lihat dari pertanyaan ini adalah Tuhan sedang mencari sebuah kesepakatan. Tuhan sedang mencari sebuah agreement. Tuhan sedang mencari sebuah kesepakatan antara Tuhan dan umatnya. Ketika ada tulang kering Yehezkiel lihat, sesungguhnya Tuhan sudah tahu bahwa tulang kering itu bisa menjadi sebuah pasukan tentara yang sangat besar. Tapi Tuhan mau ada kesepakatan yang di bumi. Tuhan mau ada agreement. Tuhan mau ada satu hati dan kesepakatan antara Tuhan dan umatnya. Sehingga Tuhan berkata, apakah tulang-tulang tersebut dapat hidup? Oleh karena itu Tuhan juga lagi mencari orang-orang yang seperti Yehezkiel dan berkata, Tuhan kalau Engkau mau tulang-tulang ini bisa menjadi sebuah pasukan yang amat besar. Tuhan sedang mencari orang-orang yang memiliki iman yang cukup dan percaya bahwa tulang kering itu dapat hidup kembali. Orang-orang yang tidak menyerah dan selalu percaya bahwa tulang kering itu dapat menjadi tentara yang sangat besar. Dan jika engkau percaya hari ini katakan yes, dan akan terjadi seperti apa yang kita imani, bahwa setiap tulang kering dalam hidup kita akan berubah menjadi pasukan yang amat dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi hari ini. Walaupun seringkali apa yang terjadi hari ini itu yang sangat mempengaruhi setiap kita. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita harus membawa masa depan ke masa kini. Kita sudah melihat what's next. Kita sudah melihat apa yang namanya the future. Oleh karena itu anak-anak Tuhan, dengan iman kita harus membawa masa depan menuju ke masa kini. Doa-doa kita saat ini jangan terintimidasi dengan masa sekarang. Bahwa Tuhan sedang berbicara hari-hari ini, banyak sekali doa-doa kita karena terfokus kepada bad reports. Kita melihat banyak berita-berita buruk di televisi, di media sosial, di online daripada berita-berita online. Kita banyak mendengar yang namanya berita buruk. Tapi Tuhan bilang hari-hari ini fokuskan doa kita bukan melihat bad reports, tapi coba bangkitkan iman kita. Dan kita mau berkata ada peluang, ada kemungkinan dari setiap kemustahilan, bahwa akan ada global awakening, ada kebangkitan daripada bangsa-bangsa dan bangsa Indonesia dalam khususnya. Kita harus melihat dari setiap bad reports itu bahwa ada peluang, bahwa ada global awakening buat setiap kita. Dan ketika kita melihat berita, oh memang hari ini kita melihat demo dan kerusuhan, oh memang hari ini kita melihat banyak sekali berita-berita buruk, tapi kita harus melihat bahwa di balik itu semua kita percaya ada jutaan anak-anak muda, jutaan orang-orang yang akan Tuhan bangkitkan secara luar biasa. Dan hari-hari ini juga kita harus lihat what's next. Tuhan sedang berbicara bahwa Tuhan akan bangkitkan anak-anak muda, baik wanita, baik pria di daerah Timur Tengah. Dan ketika mereka berseru mencari Allah, mereka akan berjumpa dengan Yeshua HaMashiach. Ketika dia berlutut, dia menyembah, mencari Allah yang benar, dia akan berjumpa dengan Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yeshua HaMashiach. Dan saya percaya itulah next. Itulah yang akan terjadi di kemudian hari. Itu yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu inilah menjadi pertanyaan tantangan dari Tuhan. Ketika Tuhan bilang what's next? Itu sesungguhnya pertanyaan tantangan daripada Tuhan buat setiap kita. Apakah iman kita cukup? Apakah iman kita cukup besar dan percaya bahwa di masa depan akan ada global awakening, bahwa kita akan lihat Ishak dan Ismail akan menyembah Yeshua HaMashiach? Apakah doa-doa kita hari-hari ini dipengaruhi oleh pada berita di TV? Apakah iman kita hanya bergantung pada CNN, BBC, atau TV-TV apapun, media sosial? Apakah iman kita tergantung akan hal tersebut? Atau sebaliknya, iman kita bergantung pada firman Tuhan dan kita percaya what is next? Future kita adalah masa depan yang luar biasa dan penuh kemenangan dan kebangkitan di dalam nama Yesus. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara what's next?
Tuhan berbicara apa yang mau terjadi atas hidupmu di masa depan, atas keluargamu di masa depan, atas gerejamu, kotamu, bangsamu di masa depan. Dan Tuhan lagi mencari iman. Jika jawabanmu dipenuhi dengan iman, maka kau akan menjawab yang benar. Tapi jika jawabanmu saat-saat ini dipenuhi ketakutan, kebimbangan, kita harus sama-sama berdoa dan biar iman itu yang memenuhi setiap kita. Bapak Ibu, apakah kita saat ini masih percaya bahwa Tuhan masih sanggup melakukan hal yang dahsyat dan luar biasa? Dan bahkan Tuhan berkata dengan jelas, sebesar apa imanmu, sebesar itu akan lakukan atas hidupmu. Seberapa besar imanmu atas hidupmu, atas keluargamu, atas kotamu, atas bangsamu, itu menentukan seberapa besar Tuhan akan bekerja atas hidupmu. Dan Tuhan berkata dengan jelas, oh my daughter and my son, oh anak-anakku, aku sanggup melakukan jauh lebih besar. Bahkan apa yang pernah aku lakukan di Azusa Street, bahkan apa yang aku lakukan di kebangkitan rohani di era 1900, atau bahkan di mana di zaman kisah para rasul, Tuhan katakan aku sanggup melakukan jauh lebih besar di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sedang berjanji itu kepada setiap kita. Maukah kita mempercayainya? Maukah kita berkata, yes Lord, kalau dulu Tuhan bekerja melalui Kathryn Kuhlman, kalau dulu Tuhan bekerja melalui Sweet Wigglesworth, kalau dulu Tuhan bekerja melalui jenderal-jenderal Tuhan, I believe Lord, di tahun-tahun ini Tuhan akan bekerja jauh lebih dahsyat daripada Tuhan bekerja di masa-masa yang lampau. Oleh karena itu, karena kita percaya hari ini, kita mendengar suara hati surga. Tuhan sedang mencari iman. Mata Tuhan sedang mencari, adakah iman di hatimu? Mata Tuhan sedang mencari, adakah iman di kotamu, di bangsamu? Nah hari ini bangkitkan iman kita dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan lagi mencari iman dan tidak ada yang lebih daripada itu yang Tuhan sedang cari. Ketika Tuhan menemukannya, maka kuasanya akan nyata dilaksanakan atas hidup kita. Kita harus memiliki kepercayaan bahwa Tuhan dapat mengeluarkan kita dari setiap perahu keterbatasan kita. What is your limited? What is your limited? Apa yang menjadi hal yang terbatas dalam hidup? What is your limitation? Hari ini Tuhan akan mengeluarkan engkau dari perahu keterbatasanmu. Seperti saat Tuhan bilang, Tuhan waktu itu bertemu dengan wanita di sumur. Bapak Ibu masih ingat cerita ini? Ketika jam siang hari, matahari lagi terik, Tuhan Yesus bertemu dengan seorang wanita. Dan Tuhan bertanya hal-hal yang lazim dan rutinitas kepada wanita itu. Dan dia berkata, oh berikan saya air untuk minum. The fact is, kenyataannya adalah Tuhan sesungguhnya tidak sedang membutuhkan air itu. Tapi Tuhan sedang mengajar wanita itu bagaimana cara dia dapat mendapatkan air itu. Bagaimana cara wanita itu bisa mendapatkan air itu dan memberikannya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Tuhan sedang mengajar itu kepada setiap kita hari-hari ini. Tuhan sudah memberikan yang namanya sumur kelimpahan. Tuhan memberikan namanya sumur kesembuhan. Tuhan memberikan namanya sumur pemulihan buat setiap kita. Tapi pertanyaannya, bisakah kita mengakses itu semua? Pertanyaannya, dapatkah kita keluar dari kelaziman kita dan kita mengambil semua apa yang sudah Tuhan sediakan di sumur-sumur dalam hidup kita? Kita harus percaya bahwa itu semua udah jadi bagian kita. Tapi kenapa seringkali anak-anak Tuhan tidak bisa memiliki apa yang tersedia di sumur itu? Tuhan berbicara tentang wadah. Tuhan berbicara tentang how to, bagaimana cara kita mengambil air ke sumur itu. Banyak anak-anak Tuhan terintimidasi, banyak anak-anak Tuhan memiliki pola pikir manusia, banyak anak-anak Tuhan yang hanya memiliki ketakutan dan ketakutan, sehingga dia tidak bisa mengakses daripada sumur-sumur yang Tuhan sudah berikan pada setiap kita. Waktu itu wanita itu ketika Tuhan meminta air, dia waktu itu langsung ditemplak, dia berjumpa dengan Tuhan dan dia mengalami Tuhan. Tuhan berbicara dari setiap rutinitas yang ada dalam hidup kita. Dan Tuhan mau berjumpa dengan kita secara pribadi. Dan Tuhan mau kita mengakses setiap sumur-sumur yang Tuhan sudah berikan atas hidup kita. Itu adalah hal-hal yang dahsyat bahwa setiap kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan buat setiap kita. Dan hari ini percaya dan perkatakan bahwa Tuhan sedang memberikan akses itu buat setiap kita. Apa yang saat ini sedang kau butuhkan? Kesembuhan, terobosan keuangan, pemulihan, apapun itu. Tuhan
Tuhan sediakan sumur-sumur itu dalam hidup kita. Mari kita akses dengan iman kita. Akses pakai wadahmu untuk kau menerima apa yang menjadi bagianmu. Jangan mau biarkan iblis mencuri bagianmu. Jangan mau karena intimidasi dan ketakutanmu kau tidak bisa mengakses sumur-sumur dalam hidupmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, hari ini Tuhan lagi bertanya buat setiap kita. What's next? Apa selanjutnya? Apa selanjutnya anak-anakku? Kalau jawaban kita pesimis, kalau kita gak punya iman, kita akan bilang, Tuhan tahulah apa yang terjadi dalam hidupku. Tuhan tahu kok apa yang terjadi di kedepannya. Tapi ternyata Bapak Ibu, bukan itu jawaban yang Tuhan sedang nantikan. Bukan jawaban ketakutan, bukan jawaban hopeless, bukan jawaban yang pesimis. Tapi Tuhan mau kita menjawab, yes Lord, I believe. Selanjutnya keluargaku akan dipulihkan. Selanjutnya kotaku akan dipulihkan. Negeriku, bangsaku akan dipulihkan. Tuhan rindu itu keluar dari mulut kita. Ingat ini pay alef. What you decree, what you declare, itu yang akan terjadi atas hidupmu. Jadi ketika Tuhan hari ini berkata apa yang mau terjadi di masa depanmu, katakan imanmu. Oh yes, aku akan menerima financial breakthrough. Oh yes, aku akan menerima kesembuhan demi kesembuhan, kelepasan demi kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Maukah kita melakukan itu semua Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Ayo. Tuhan sedang menantikan mulut kita mengucapkan iman kita dan mengatakan hal-hal yang luar biasa buat setiap kita. Bahkan Tuhan sangat senang Bapak Ibu melakukan hal yang bagiku mustahil. Tapi itu cara Tuhan menunjukkan kuasanya. Dan Tuhan akan bikin keajaiban demi keajaiban buat setiap kita. Dan Tuhan lagi menyurahkan anointing. Tuhan sedang memberikan urapan setiap kita. Untuk kita memiliki kemampuan untuk menimba air dalam sumur-sumur kita. Untuk kita menerima the living water, yaitu Jesus Christ. Kita punya the ability untuk menimba sumur kehidupan kita. Ada kelepasan, ada pemulihan, ada kelimpahan kesembuhan. Apapun yang kau perlukan, take it as much as you want. Ambil sebanyak apapun yang kau perlukan by faith and you will receive it in the name of Jesus. Haleluya. Bapak Ibu, namun kalau kita lihat dari di balik spirit-spirit yang ada di dunia ini, banyak sekali Bapak Ibu namanya spirit penipuan. Banyak sekali iblis berusaha membuat kita tertuduh, terdakwah, membuat kita merasa tidak layak untuk mendapatkan sumur-sumur itu. Yang membuat kita hanya melihat kebohongan, hanya melihat bad reports dan ketakutan kita. Tapi Tuhan bilang hari-hari ini, ayo apa yang bagimu sulit, mulai doa. Mulai berdoa. Apa yang bagimu mustahil, ketakutanmu, kecemasanmu, mulai berdoa kepada Tuhan. Dan bahkan ketika engkau berdoa, ayo pakai imanmu. Pakai imanmu dan berkata, oh yes Lord, I believe that God will do something. Oh aku percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu. Pakai imanmu dalam setiap doa-doamu. Jangan kita setiap hari mengeluh, aduh persembahan lagi, aduh perpuluhan, aduh buah sulung. Lama-kelamaan nanti ini saya akan mati kekeringan, saya akan mati kelaparan. Kita kebaskan itu semua daripada hidup kita Bapak Ibu. Jangan kita hanya terus bersungut-sungut, hanya kita melihat apa yang kurang dari hidup kita. Tapi kita tidak bisa melihat bahwa surga terbuka atas hidup kita. Ada satu yang terakhir, cerita kisah yang terakhir tentang Jacob Bapak Ibu, Yakub. Di titik terendah dalam hidupnya, di titik dia benar-benar depresi, dia tertidur. Dan justru di saat dia tertidur, saat dia depresi, dia mengalami sendiri, there's no family, gak ada keluarga, gak ada teman. Dia bermimpi dan dia berjumpa dengan Tuhan, yaitu melalui malaikat yang turun naik ke surga, turun naik daripada surga. Ada stairway for heaven, ada tangga yang turun daripada langit, tangga surga. Justru di saat dia merasa hidupnya akan berakhir, justru dia merasa bahwa Tuhan sepertinya sudah menyerah atas hidupnya. Justru di saat itu dia berjumpa dengan Tuhan, dia berjumpa dengan hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan saat perjumpaan itu Tuhan gak langsung mendakwa Yakub. Tuhan tidak bilang, kamu penipu, kamu pendusta. No, Tuhan berjumpa dengan Israel yang ada di dalam Yakub. Saat itu dia masih Yakub, tapi Tuhan berbicara kepada Israel yang ada dalam Yakub. Sama halnya hari-hari ini Bapak Ibu. Ketika Tuhan berbicara what's next, Tuhan sedang berbicara tentang destiny yang ada dalam hidupmu.
Tuhan sedang berbicara kepada masa depan yang ada dalam hidupmu. Tuhan tidak melihat setiap masalahmu, dosa-dosamu. Tuhan tidak melihat setiap kelemahan, old cycle or stronghold you. Tapi Tuhan sedang berbicara dengan destinimu. Tuhan tahu ada masa depan yang luar biasa. Ada harapan yang begitu dahsyat yang ada atas hidupmu. Oleh karena itu setelah Yakub bangun, dia tahu itu Tuhan dan ada sesuatu yang berbeda terjadi atas hidupnya. Dan saat itu dia membangun mezbah, dia membuat persembahan, dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Waktu itu Yakub meminta hal yang sederhana, dia meminta banyak sekali kebutuhan-kebutuhan di dalam hidup dia. Tidak semata-mata dia hanya berbicara destiny dia, tapi Yakub minta pada Tuhan untuk pertama ada 3 hal yang Yakub minta, protection. Pertama Yakub minta perlindungan Tuhan, yang kedua divine provision, penyediaan Tuhan supaya dia tidak kelaparan, dia tidak kekurangan. Yang ketiga dia juga minta restoration for the past mistake. Dia minta pemulihan atas setiap pelanggarannya di masa lalu. Bukankah demikian hal yang kita perlukan hari-hari ini? Tapi ketika Yakub meminta hal itu terjadi atas hidup dia. Kenapa? Karena dia melakukan hal-hal ini. Dia berjanji kepada Tuhan dan dia mengambil respon yang tepat bahwa dia dedikasikan hidup dia kepada Tuhan. Dia memberikan persembahan yang terbaik. Dia memberikan apa yang dia punya di hadapan Tuhan. Dia tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Dia berjumpa sama Tuhan, dia bangun mezbah. Dia beri persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan akhirnya dia juga menemukan yang namanya destininya. Saat itu Yakub tidak hanya berputar-putar dosa masa lalunya sebagai penipu, tapi dia mau mengalami restoration, dia dipulihkan, dia dibangkitkan, dan dia menjadi yang namanya Israel di hari-hari ke depannya. Lalu dia berjalan bersama Tuhan dan dia menjadi Israel. Sama halnya dengan setiap kita, Tuhan sedang bertanya dalam hidup kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. What's next? Apa yang ke depannya? Mari jawab dengan imanmu. Mari perkatakan dengan imanmu. Dan biar kita memiliki setiap respon yang tepat, kita dedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Kita temukan destiny dalam hidup kita. Dan kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Baik itu perpuluhanmu, buah sulungmu, persembahan apapun itu. Ayo kita tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Kita beri yang terbaik sama Tuhan. Dan kita percaya next masa depan, yang ke depan akan jauh lebih dahsyat daripada yang hari ini. Kita percaya hidup kita, keluarga kita, kota kita, bangsa kita, gereja kita ada dalam tangan Tuhan. What's next? Akan terjadi revival, awakening, pemulihan, kelimpahan, kesehatan, kesembuhan. Semua hal-hal baik menjadi bagian kita dan keluarga kita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya kita semua menerima firman Tuhan hari ini, janji Tuhan hari ini, meteraikan itu dalam hati setiap kita. Percaya bahwa firman Tuhan yang dilepaskan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan janji Tuhan akan digenapi dalam setiap hidup kita. Haleluya. Saya percaya semua diberkati Bapak Ibu. Jangan lupa share daripada video ini, like, juga bagikan ke saudara, kerabat Bapak Ibu. Sehingga banyak orang berjumpa dengan Tuhan, banyak orang diberkati dan menerima pengenapan janji Tuhan. Akhir kata saya Rara Syah Andri Filler Lady mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.